Sekarang udah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan. Dan bagi sebagian orang, tentu Ramadan memiliki makna yang sangat spesial. Bahkan mungkin personal. Dan itu kira-kira yang saya dapatkan dari obrolan dengan beberapa kawan di sini. Ramadan itu kayak hasil daripada aku berkegiatan selama 1 tahun gitu. Oke. Kayak mengolah emosi, ngontrol juga hawa nafsu mungkin ya, belanja, makan, minum dan lain-lain gitu. Kontrol di 1 bulan itu ya? Dikontrol di 1 bulan itu. Bisa nggak nih gitu 1 bulan itu tuh membuktikan bahwa latihan selama 11 bulan kemarin tuh dipakai gitu dalam satu. Ramadan sekarang ya lebih ke ini ya, lebih banyak berdoa gitu. Karena ya jujur kesepian kan ya, ibu udah nggak ada, ayah udah nggak ada gitu. Jadi kalau yang biasanya Ramadan teh pulang ke rumah itu nyamperin ibu ayah gitu, ibu ayah, iya bener ibu ayah. Ibu. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Kalau bagi aku sendiri sih si makna Ramadan kan momentumnya. Iya. Kalau Ramadan tuh bagi aku sendiri dari dulu momentum buat berkumpul gitu. Oke. Momentum buat kembali lagi gitu. Ya. Kan kenapa judulnya kan kembali ke fitri gitu. Betul. Kembali ke yang seharusnya gitu, kembali ke yang suci gitu. Makan bareng di subuh makan hari. bareng, berkumpul gitu. Atau enggak pas kita nyari makan Ya. keluar gitu. Ya. Ada proses diskusi lagi gitu. Kalau bulan-bulan biasa mungkin sama tapi momentumnya beda gitu. Momentumnya beda. Bulan Ramadan yang sekarang jadi kayak alarm sih sebenarnya, alarm untuk introspeksi diri, terus lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan menstop hal-hal yang memang kurang baik gitu di bulan ini. Cek. Tapi ada yang ini nggak sih kayak merubah pandangan hidup maneh gitu ketika masuk ke bulan Ramadan? Oke. Melihat Ada banyak. salah satunya Yang paling berasa dan sederhana itu ketika kalau lagi berkendara di jalan. Keluar rumah nih pagi-pagi, terus baru keluar gang, tiba-tiba banyak yang ngebut, aku cuman kayak astagfirullahaladzim. Kalau nggak bukan bulan Ramadan, Kalau bukan bulan Ramadan mah ya susul aja. kalau sekarang lebih bersabar. Lebih bersabar dan tenang. Kayak ini sih, kan kalau ada orang tua kan masih ayah paku maha ya. Kalau bingung, sudah nggak bisa. Terus gimana dong, maneh cara menghandle perasaan itu gitu? Menghandle perasaannya lebih ke ngobrol sama pasangan sih kalau sekarang ya. Lebih untungnya punya pasangan gitu ya. Nggak terlalu just langsung kesepian kayak waktu ayah meninggal waktu sebelum nikah gitu kan. Nah setelah nikah sekarang bisa ada ngobrol sama pasangan. Terus ada mertua gitu yang alam biasanya jadinya ke mereka gitu. Oh oke. Gimana ya naon ngobrol sama mereka lah ya gitu. Ada tantangan gak sih? Mana kan anak kamu kan perempuan ya. Ada challenging gak sih ketika di bulan Ramadan ini ketika mana boga anak perempuan, baik itu di sisi pengen ngajarin atau mana nahan diri gitu pada satu hal agar menjalankan Ramadan ini secara lancar gitu? Ada tantangannya nggak sih? Tantangannya itu tadi Pak, berkumpul. Oke. Kalau tadi aku mengambil momentum Ramadan adalah untuk berkumpul, tantangannya kan aku harus bekerja gitu. Oke. Oh, ada hal itu ya. Jadi gimana ya cara berkumpul tapi juga aku harus bekerja. Terus kumaha dong solusinya? Itu kan tantangan sampai hari ini juga belum ketemu bagaimana, tapi suka memang mengosongkan waktu seharian gitu, untuk bareng-bareng untuk kumpul gitu.
Terus biasanya kan kadang kita teh sebagai orang nggak ada tujuan gitu ya. Iya benar-benar. Ramadan itu ngasih trigger itu nggak sih sehingga kita jadi punya tujuan gitu dalam hari-hari gitu. Iya jujur ada sih. Terkadang kan di luar Ramadan ini saya gitu ya, terutama lebih fokus pada dunia. Subhanallah. Jadi di Ramadan ini tuh kayak banyak ya cari info juga gitu, kayak kebaikan-kebaikan apa sih gitu yang minim lah yang bisa dilakuin gitu, kayak alhamdulillahnya gitu mulai sekarang jadi tahu oh ternyata qobliyah subuh itu sangat baik, jadi mulai dilakukan. Terus ada sedekah subuh juga itu ternyata sangat baik, jadi mulai dilakukan. Jadi gitu sih ibadah-ibadah yang kecil gitu yang bisa dijalanin sendiri dan tidak gak berat gitu dilakuinnya, jadi mulai dilakuin biar gak terlalu fokus ke dunia. Oke. Mana kan udah ditinggal Babe ya? Udah. 2000 2020 kalau 2021. berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dan Mana udah dewasa pada saat itu. Iya Iya kan, kayaknya. masih mengingat sesuatu gitu. Betul. Cukup Nah, ingat lah. Selama itu apa ya? Selama 5 tahun itu tuh ada perbedaan gak sih ketika bulan Ramadan ketika ayah Babe, terus Babe udah nggak ada gitu. Seru. Kalau diceritain secara pengalaman melewati Ramadan setelah Bapak nggak ada tuh banyak banget perubahannya. Apa tuh? Kayak dari biasanya kan kalau misalkan dia pulang ke rumah tuh pasti setelah habis sholat subuh aku tuh nganter Oke. untuk pergi kerja lagi. Oke. Karena setiap 1 atau 2 minggu sekali itu dia pulang ke rumah, yang mana subuh-subuh harus nyambung untuk naik bus ke tempat kerja. Oke. Nah dari situ aku dari situ tuh aku selalu nganter after sholat subuh ke pemberhentian bus. Nah sekarang kegiatan itu tuh hilang. Nggak ada. Nggak Udah ada. 5 tahun berarti. Udah 5 tahun nggak ada. Kangen. Tapi ketika lagi berangkat kerja subuh-subuh, akhirnya aku ngerasain kayak anjir, tadi kegiatan Babe gitu. Jadi apa aja? Jadi apa? Berarti kan ya ini udah mulai minggu-minggu akhir nih bulan Ramadan nih. Harapan Mana soal Idul Fitri? Anjir. Harapan Ya kembali ke fitri ya. Kalau yang namanya kembali ke fitri, mudah-mudahan setelah melakukan evaluasi diri selama Ramadan gitu bisa jadi penyemangat baru lagi untuk memotivasi diri sendiri lagi untuk bisa lebih baik di bulan-bulan berikutnya, lebih tenang juga gitu untuk menghadapi kehidupan gitu ya yang keras ini. Anjir. Ini kan kita udah masuk ke bulan-bulan minggu-minggu terakhir bulan Ramadan gitu. Ada persiapan nggak sih kalau bareng anak tuh yang dilakukan? Misalnya apa gitu, bikin kue bareng, beli baju lebaran bareng. Udah mulai persiapan ke arah sana belum? Persiapan? Menuju Idul Fitri. Nggak ada sih Pak. Tapi kita aku sering bilang ke istri, ke anak gitu. Kalau misalkan tidak kebeli nih di bulan Ramadan baju-baju gitu ya, di bulan Ramadan tiap. Walaupun bagi aku sendiri kan selalu memperjuangkan itu gitu. Anak, istri, aku sendiri beli barang baru gitu di bulan Ramadan, tapi dalam perjalanannya teh ngasih tahu bahwa nggak harus loh gitu. Apa yang Mana lakuin gitu di bulan suci Ramadan ini selain ibadah tentunya gitu untuk mencari akhirnya tujuan Mana teh di usia ini gitu teh mau ngapain gitu? Kalau yang yang masih selewat kepikiran sih, pertama menjaga silaturahmi terutama sama keluarga gitu ya. Iya. Itu dilakuin banget. Iya, dilakuin banget sih sekarang, jadi kayak lebih banyak menghabiskan waktu gitu bersama keluarga. Ya terutama trigger karena itu kan sempat kehilangan nenek. Karena kita itu kan di akhir-akhir pokoknya sebelum Ramadan gitu. Jadi kita kira masih bisa ketemu dan ternyata enggak. Makanya sekarang tuh yang kerasa banget, enggak sama aku aja gitu, sama semua keluarga. Sekarang jadi lebih banyak habisin waktu bareng aja sih. Karena akhirnya itu jadi
nggak pengen menyesal ya kitanya ya. Iya, ternyata iya itu sih, itu Karena juga waktu teh nggak penting. bisa ditukar ya. Betul. Harapan mana Idul Fitri sekarang? Harapannya Ya. setelah Idul Fitri kan berarti? Iya, saat Idul Fitri, setelah Idul Fitri. Oke. Kalau harapannya dari sekarang sih pas Idul Fitri tetap semua orang yang terlihat sama mata orang itu tetap terlihat sehat, Oke. lengkap. Terus juga selalu diberi syukur menikmati apapun. Terus juga harapan selanjutnya mungkin ya itu tadi karena mungkin nggak ada sosok pemimpin lagi gitu ya di dalam keluarga orang, akhirnya orang sih pengen setelah 1 tahun kemarin full tanpa melatih hawa nafsu dan lain-lain, terus puasa juga dibuktikan bisa atau enggak, nextnya akan jadi lebih kuat sih harusnya untuk bisa bareng-bareng gitu, sama ibu sama Ya, adik adik. gitu.